iChannel 93,6 FM, setelah musik terbaik. iChannel, radio asik tanpa penyiar. Radio asik tanpa penyiar. X-People, kita lanjut kembali berbincang bersama Bapak Suryo Koco Suryoputro. Pak, melanjutkan tadi ada clue di pembicaraan yang terakhir tadi mengenai program, Pak. Kalau kita ngomong soal media, TV, radio, atau juga media yang lain, kita bisa ngomong programnya apa sih, Pak, gitu. Mengingat target awalnya juga namanya tadi TV Desa, sebenarnya kita ini pasti target marketnya nih desa gitu ya. Terus programnya seperti apa sih, Pak, yang kira-kira berkaitan dengan tadi tujuannya merekat jati diri bangsa, desaisme, kita yang paling tahu tentang desa. Nah, ini bentuknya seperti apa? Oke, jadi kalau bicara TV Desa dengan perekat jati diri bangsa dan kemudian kita sekarang mendeklarasikan sebagai meluncurkan tagline desaisme atau memuliakan desa, maka untuk memuliakan desa yang kemudian harus dilakukan itu seperti halnya apa yang sudah kita pegang dari awal adalah melakukan edukasi. Jadi edukasi untuk desa dan perdesaan itu harus dilakukan. Nah, program-programnya apa? Program-program yang kita kerjakan sekarang itu adalah lebih pada satu, kita ada tim jurnalis-jurnalis kita yang mengabarkan tentang desa. Jadi satu lagi bahwa TV Desa News atau berita-berita TV Desa itu kita punya kredo atau satu pegangan bahwa hanya berkabar baik dan kebaikan. Jadi informasi-informasi yang disampaikan adalah baiknya desa, kebaikan-kebaikan desa. Nah, programnya apa saja? Kalau program untuk news sudah jelas, kita ada 3 program utama untuk newsnya. News itu ada kabar desa, ada kabar daerah, ada kabar pilihan. Itu untuk newsnya. Nah, kalau untuk di luar news seperti kita membuat talkshow dan seterusnya atau program-program lain, ini lebih pada yang sekarang berjalan tiap hari ada kita ruang cakap SDGs desa. Jadi kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu kita namanya sarapan SDGs desa dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Kalau sekarang kita pakai nama program ruang cakap SDGs desa. Nah, ini mendiskusikan tentang informasi-informasi seputar teman-teman pendamping desa. Karena acara ini adalah kerjasama dengan Kementerian Desa. Jadi setiap hari ada Pak Ivanovic Agusta di situ yang kemudian memberikan materi-materi, memberikan edukasi dan juga memberikan ruang untuk kemudian bertanya dari teman-teman. Jadi itu program kita lebih ke acara-acara semacam talkshow dan seterusnya. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa institusi. Jadi ada asosiasi Widya Iswara Profesional Indonesia. Jadi asosiasi profesi Widya Iswara Indonesia ini adalah trainer dari teman-teman ASN. Ini kan bergabung di situ. Itu kita ada kerjasama. Kemudian setiap seminggu sekali mereka membuat acara untuk live interaktif. Jadi acara-acara kita live interaktif itu komunikasinya menggunakan Zoom meeting. Jadi teman-teman bisa bergabung di Zoom, nanti bisa tektokan langsung dengan narasumbernya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan teman-teman dari media Desapedia. Ini acaranya Kades Iwan. Jadi perbincangan seputar desa dengan Iwan Sulanjana, Sulastono itu dengan Mas Iwan ini mengangkat topik-topik yang terbaru yang perlu dibahas oleh teman-teman. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan kampus ITS. Kita ada program dari ITS
Kalau ITS ini ada SDG Center ITS, kita ada kerjasama dengan teman-teman dari ITS. Kita juga ada kerjasama dengan NGO Kemitraan Indonesia. Ini berbincang tentang inklusif. Jadi bicara tentang inklusif, tentang perempuan, tentang anak dan seterusnya. Ini setiap seminggu sekali, tiap hari Kamis sore itu diselenggarakan. Kita juga ada kerjasama dengan teman-teman pendamping desa. Jadi pendamping desa di seluruh Indonesia ini ada totalnya ada sekitar 35 ribuan. Itu kita bekerja sama dengan forum pendamping profesional. Jadi mereka adalah komunitas dari para pendamping, membuat organisasi komunitas, kemudian bekerja sama dengan kita, dan kita menggelar ada program namanya forum pendamping itu setiap Kamis malam. Itu ada teman-teman dari forum pendamping. Kemudian ada juga kita pernah ini sedang istirahat, ada kerjasama dengan teman dari kementerian, tapi tidak dalam konteks institusinya, tapi lebih pada personal. Itu Kementerian Perdagangan ada belajar ekspor. Jadi ekspor itu ada di situ. Itu cuma ini sedang istirahat karena beliau sedang ada tugas di Australia. Nah kemudian kita ada juga kita pernah kerjasama dengan teman-teman dari komunitas masyarakat pinggir hutan. Jadi itu pojok desa itu teman-teman dari dulu nih ceritanya mereka pro Jokowi kalau nggak salah pojok desa. Jadi mereka lebih pada bicara tentang kehutanan masyarakat. Jadi program-program yang kita kembangkan ini memang lebih pada program-program yang berbasis kerjasama dengan komunitas-komunitas. Jadi yang kemudian punya komitmen untuk edukasi. Jadi komitmen untuk edukasi ini yang kemudian kita ambil bahwa ya ini ruang kita untuk kemudian ikut membantu mendiseminasikan informasi. Nah untuk Kementerian Dalam Negeri kita juga ada kerjasama, tapi ini sedang istirahat untuk tayangan. Kita ada kerjasama membuat program tiap malam minggu. Jadi malam mingguan desa itu biasanya kita isi dengan talk show dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemdes. Cuma ini juga sedang istirahat karena memang butuh energi khusus untuk punya program seminggu sekali dan seterusnya. Ada juga beberapa teman yang secara personal memang punya minat untuk memberikan edukasi dan tertarik untuk mengisi program. Itu kita ada juga program namanya Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Sama-sama belajar desa ini dengan salah satu pendamping desa itu dia sebagai host, kemudian menyiapkan narasumber dan seterusnya untuk kemudian seminggu sekali kita ada live. Jadi itu gambaran programnya. Kalau segmen yang diarah siapa? Kami sebenarnya lebih mengarah kepada teman-teman pegiat di desa ya. Kepala desa, perangkat desa, mungkin ada teman-teman dari BPD, pendamping desa dan seterusnya, termasuk badan usaha milik desa. Jadi teman-teman badan usaha milik desa ini kan juga bagian yang menurut kita yang perlu juga selalu ada peningkatan kapasitas. Kira-kira itu, Mbak. Baik, jadi kalau misalnya saya boleh bilang ini 60% lebih mungkin ya, ini edukasi ya Pak ya? Edukasi yang berkaitan dengan desa. Iya, dan obsesi kita kalau dari profil TV desa ya, obsesi kita sebenarnya malah pengennya 80% edukasi, 20% itu baru hiburan. Oh, hiburan. Jadi hiburannya cuma 20%. Jadi hiburan-hiburan yang kita coba bawa sebenarnya lebih pada ketika ada pentas kesenian di daerah, di desa dan seterusnya, itu kita bisa kolaborasi.
Oke, newsnya tadi termasuk edukasi juga ya Pak? Oh iya, ya. Jadi termasuk dalam news itu bagian dari edukasi, karena kita kan memang berprinsipnya adalah berkabar baik dan kebaikan. Kalau berkabar baik dan kebaikan kan suka tidak suka kan ini menjadi edukasi praktek baik. Kira-kira seperti itu. Jadi memang orang dimasukkan dalam apa nih ya? Track untuk berpikir positif ya, Pak ya. Jadi kan ada juga ya tren kabar baik dari Indonesia gitu ya. Kabar baik apa? Jadi kita ngomongin tentang hal-hal yang baik. Jadi orang berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik tentunya ya. Bapak plan ke depan untuk mengembangkan atau refreshing program untuk menuju seperti yang tadi Bapak sampaikan, 80% edukasi, baru 20% hiburan, dan itu pun dari desa untuk desa lah, kegiatan-kegiatan desa. Sebenarnya kalau untuk pengembangannya ini kita sekarang sudah mulai mengembangkan teman-teman di daerah untuk kemudian mereka mengembangkan channel TV desa lokal. Jadi channel TV desa lokal ini tahap pertama kita adalah membantu mereka menyiapkan channel YouTube dengan nama lokal. Jadi ada yang nama provinsi itu Sumatera Barat sama Jogja. Kemudian ada nama-nama lokal yang lain seperti TV Madura, TV Bojonegoro, TV Ponorogo, TV Desa Banyumas. Artinya semua pakai kata TV desa di depannya dan pakai logo TV desa. Ini kalau kemudian orang bicara kalau channel YouTube kan kita bikin TV desa boleh aja, ya boleh. Silakan aja karena memang YouTube tidak melarang. Tetapi kalau Anda menggunakan logo TV desa, maka kami punya hak atas logo itu. Jadi ada perizinannya ya Pak ya? Jadi kalau pengen menggunakan logo TV desa Pekalongan umpamanya atau TV desa Kepulauan Seribu, ya boleh aja. Kalau pakai logo maka perlu koordinasi dengan kita, dan kita yang akan menyiapkan channelnya. Channel YouTube-nya kita siapkan, pelatihannya juga kita berikan, kemudian mereka bisa mengembangkan itu, dan totally 100% bisnis kalau menyangkut channel YouTube-nya itu masuknya ke mereka. TV desa tidak mengambil apapun. Nah, ini bagian untuk mempercepat TV desa mendapatkan konten-konten dari daerah-daerah. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Baik. Tadi sudah disinggung mengenai bisnis ya Pak ya. Ngomong tentang media, nggak lepas dari ngobrol soal bisnis. Karena kita create sesuatu, event itu namanya kita punya konten kecil ya kan. Sekarang banyak konten kreator, punya YouTube, punya TikTok. Itu juga memerlukan biaya yang mungkin nggak sedikit. Nah, sebesar apa hal ini menginfluence tujuan atau idealisme TV desa? Tapi nanti kita akan ngobrol mengenai hal ini di sesi yang berikutnya ya Pak Suryo. Baik, X-People, kita akan kembali ngobrol mengenai gimana sih membangun satu media, terutama yang namanya TV desa ini, kaitannya dengan yang namanya bisnis ya. Karena apa-apa kalau nggak ada cuannya susah jalan. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Channel 93,6 FM, setelah musik terbaik. Channel Radio Asik tanpa penyiar. Radio Asik.